Pas nyampe rumah sakit isinya baju dia semua. Nanti azan di kuping kanan apa di kuping kiri, Bun? Ayo gas anak kedua. Mantap. Kali ini saya pengen menanggapi komentar-komentar yang aneh-aneh nih yang ada di media sosial ya, terutama tentang suami yang nemenin istrinya pada saat proses persalinan. Itu kadang-kadang random banget ya pemikiran-pemikiran mereka dan lucu-lucu untuk kita bahas di video berikut ini. Suamiku pas aku lahiran dia bilang, baju-baju Kak udah aku beresin, masukin koper. Pas nyampe rumah sakit isinya baju dia semua. Ya ini suaminya juga apa ya, mungkin ya itu tadi ya. Jadi orang hamil itu memang tulalit. Suaminya pun bisa tulalit. Ini saya ngalamin kok. Waktu istri saya ketahuan hamil, saya yang USG kan, waktu itu di klinik daerah Gading Serpong, mundur mobil, nabrak mobil pasien. Terus kita pergi makan suatu mall di situ kan. Pas parkir, nabrak lagi mobilnya. Jadi kita memang jadi kayak apa ya? Saya bisa ngalamin kalau kayak gini. Kita bisa juga kayak error. Apalagi ini udah mau menjelang persalinan ya. Jadi pasti rasa tegang suami itu bisa sampai kayak begitu gitu loh. Makanya memang perlu kerjasama lah ya. Jadi paling aman sih sebenarnya kalau menurut saya baju-baju si Bumil, si Mams ini ngomongin kalau nggak bisa siapin minimal ya model satu jari lah ya. Pak, tolong dong baju yang ini dilihatin, jangan sampai kayak gitu. Baju disiapin, yang ada baju suami. Nanti repot nih kalau pakai celana dalam suami kan kelonggaran. Udah lagi nahan sakit dan mules lahiran anak pertama. Suami malah nanya, nanti azan di kuping kanan apa di kuping kiri, Bun? Jadi ya itu dia. Sebenarnya gini sih ya. Ya memang sih hal-hal konyol kayak gini bisa terjadi ya. Barangkali ya karena dia saking pengen anaknya tuh perfect ya. Di sini kita bisa melihat ya bahwa orang tua sekonyol-konyolnya dia, senggak benernya dia pengen anaknya diperlakukan bener. Jadi sampai yang kayak gini walaupun sejujurnya mau azan di kuping kanan di kuping kiri nggak ada masalah kan. Nah cuman kalau di kuping kanan memang ini sudah omongan orang. Jadi mungkin teman-teman kalau yang tahu ya, yang ahli agama boleh tulis di komentar. Emang bener harus di kuping kanan atau kiri? Kalau saya sih ngikutin aja. Azan di kuping kanan, tambahin bonus qomat di kuping kiri. Walaupun ada yang lagi bilang nggak perlu qomat. Cuman sekali lagi, inilah orang tua. Dia pengen memberikan yang terbaik buat anaknya. Dan menurut saya yang namanya azan kita melafazkan hal-hal yang baik-baik buat anak kita di pendengarannya menurut saya no problem. Tidak ada masalah. Waktu mau melahirkan anak pertama, suami malah bikin heboh pingsan di klinik bersalin. Terus jatuh, kena ubin, dagunya sobek dan dijahit. Ini saya juga ngalamin yang serupa semacam ini. Jadi waktu itu ada pasien saya mungkin sekitar 10 tahun lampau. Dia sok pede gitu, mau melahirkan. Padahal kita bilang kalau mau istrinya mau lahiran, temenin aja di samping istri kamu gitu loh. Peluklah atau gimana, kasih support ya kan. Dia enggak, dia ngotot mau videoin. Padahal saya larang. Akhirnya dia nggak apa-apa dok, nggak saya videoin tapi saya lihat doang. Tahu-tahu begitu kepala bayi keluar nangis, dia senang kan ikut ketawa. Terus kita udah sibuk tuh, bidan ngurusin bayi, saya lahirin plasenta. Tahu-tahu di depan ruangan sama kayak begitu. Buruk, jatuh. Untung nggak seperti cerita ini. Jatuh pingsan kena kepala. Jadi mungkin dia bukan pingsan ya, jadi dia kayak sempoyongan gitu. Karena tidak semua orang itu bisa lihat darah atau melihat proses melahirkan. Sama ya, kayak ada orang yang melihat kurban disembelih kalau Idul Adha gitu ya. Tidak semua orang bisa lihat kayak gitu, kecuali kalau udah biasa. Melahirkan pun sama. Jadi, memang saran saya buat para dads, tahu-tahulah kapasitas Anda. Yang terbaik itu adalah bersama istri, memberikan support, melihat perjuangan dia sehingga memunculkan rasa kasih sayang nih. Kalau besok-besok kalian ribut, tahu nih istri saya sampai segininya nih pas mau lahirin anak kami. Tetapi kalau lihat yang dibawa, biarkanlah itu urusan saya aja. Pas mau lahiran, udah rasain sakitnya pembukaan. Suamiku malah minta uang 5.000 buat beli cilok di depan rumah sakit, terus dimakan di pinggirku. Ada suami kayak gini. Barangkali gini ya, barangkali ini suami-suami yang mungkin panik kali dia ya. Mungkin supaya dia tenang, dia melakukan hal-hal yang mendistract pikiran dia gitu loh. Mungkin salah satunya ya dia sukanya cilok ya beli cilok gitu ya. Nah cuman pada prinsipnya sebenarnya memang
proses persalinan itu, yang tegang itu nggak cuma si istri. Suami kalau dia sayang istrinya dia pasti tegang. Nah, bentuk tegangnya orang itu beda-beda. Ada yang mungkin dia ngaji, ya kan, yang spiritual style gitu loh. Ada yang mungkin food vlogger style, makan, ya kan. Tetapi intinya barangkali kita lihat positifnya aja. Jadi barangkali si suami ini supaya dia terlihat kuat, dia juga nggak terlalu sedih. Karena ada pasien saya melahirkan, yang nangis rangung-rangung suaminya. Kenapa? Karena dia itu terbawa suasana gitu loh. Dia sayang, dia takut juga, dia gimana ya, dia bingung kan. Tapi dia ikut merasakan. Nah itulah makanya penting memang kerjasama suami istri. Cuman ya setidaknya makan ciloknya kan di dalam kamar, gak makan sendiri. Lagi sakit-sakitnya dan mau nyerah, suami bilang, yuk sayang, bisa. Betty, nama kucing. Betty aja bisa lahiran 6 anak sekaligus. Ya, jadi gini ya, memang ada suami memang tujuannya baik menurut saya. Memberikan motivasi. Cuman kayaknya kalau saya jadi mamsnya pengen saya gampar juga tuh suami ya. Jadi dia mungkin melihat si kucing ini yang namanya Betty, lahirin 6 anak aja bisa, masa kamu baru 1 udah mau nyerah? Sebenarnya tujuannya begitu, cuman mungkin barangkali ya kurang pas ya. Cuman ya no problem, kita lihat lah itu sebenarnya usaha suami untuk memberikan motivasi sama istrinya. Jadi kita lihat itunya, cuman ya memang kalau bisa ada yang lain motivasinya saya rasa barangkali lebih aman yang kira-kira tidak menyinggung perasaan si istrinya. Takutnya nanti dia tersungging. Setelah lahiran SC, saya yang ngantuk dan sesak napas karena obat biusnya, mau tidur, udah confirm ke dokternya dan dibolehin. Digaplok-gaplok dong pipiku sama suami biar gak tidur. Ya aku omelin, boleh tidur kata dokternya. Jadi ini ceritanya si mams ini sudah melahirkan secara SC. Biasanya kan memang setelah melahirkan supaya ototnya tenang dan segala macam, dokter tuh kasih obat untuk dia bisa relax jadi dia bisa tidur. Nah mungkin suaminya masih ada di sampingnya bangun-bangunin gitu kan. Mungkin namanya panik ya, mungkin suaminya pikir lah, kenapa istri saya tiba-tiba nggak sadar? Padahal sebenarnya itu buat relax. Dengan pasien relax, dokter yang operasi lebih gampang. Ususnya nggak nyembur-nyembur keluar. Karena kalau obat yang bikin relax itu nggak diberikan, kadang-kadang tuh usus pasien keluar-keluar tuh. Jadi kita kan mau jahit perut tuh susah. Nah mungkin suami ini takut. Dia pikir kenapa nih istri saya tiba-tiba kayak ketiduran. Takutnya nanti kenapa-kenapa. Ya ini bagus lah, ini menunjukkan suaminya terlalu sayang sama istrinya. Tapi mestinya lain kali harus koordinasi juga sama dokter. Baru beres lahiran, baru banget dijahit malah. Suamiku bilang, "Yang, ini tolong editin foto anak kita. Sambil buat kata-katanya buat di-share ke grup keluarga sama teman-teman. Dikira udah lahiran, pikiran langsung jernih apa ya?" Jadi ini lagi ya, ini sebenarnya euforia. Seorang suami ketika anaknya lahir dia pengen langsung posting ya. Zaman begini kan memang begitu ya, habis lahiran posting ya kan. Apalagi ini suatu kabar bahagia ya, boleh-boleh aja. Cuman memang ya namanya ibu-ibu habis melahirkan itu kayak tenaga dalam gitu loh keluar. Capeknya minta ampun, capek badan, capek pikiran tapi dia tenang. Jadi ada juga hormon yang bikin dia relax. Cuman untuk disuruh mikir, bikin caption dan segala macam itu kayak susah. Jadi mungkin buat suami-suami kalau besok-besok mau main sosmed harus belajar bikin caption. Jadi jangan dikit-dikit mah, bikin caption yang ringan-ringan aja gitu loh. Baru aja selesai ngeden, bayinya keluar, dokter bilang selamat ya Bu, anaknya perempuan. Dan tanpa adanya aba-aba, suami berkata, ayo gas anak kedua. Mantap. Jadi memang mungkin si suami ini nggak tahu ya bagaimana capeknya, melelahkannya, nyerinya pada saat persalinan itu. Sehingga memang kadang-kadang kalau kita lihat proses itu lebih menyenangkan daripada melahirkannya. Jadi ya sudahlah, no problem. Cuma memang harus tahu ya. Ketika mau merencanakan anak kedua, berarti kapan si ibu ini boleh melahirkan? Itu harus menunggu 6 minggu, 40 hari lah minimal, setelah darah nifas bersih. Jadi jangan buru-buru. Itu pun kalau si ibu kasih ASI, biasanya itu dia susah untuk hamil. Itu salah satu metode KB, namanya MAL, metode aminorelaksasi. Jadi kalau mamanya si dads ini pengen langsung mulai promil anak kedua, dia harus nunggu dulu nih sampai istrinya berhenti menyusui. Dan sejujurnya jarak ideal antara anak pertama ke anak kedua contohnya, itu kalau bisa jaraknya 2 sampai kurang lebih 5 tahun.
Oke, Mams, jika kalian atau suami kalian punya cerita yang aneh-aneh, unik-unik, juga tulis di kolom komentar. Jadi, kalau memang bagus, nanti kita angkat untuk video berikutnya.